Pada hari ini Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Ali bahwa ini adalah pengembangan dari perkara tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu yang lalu. Untuk perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan 5 tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah Saudara MAW, Bupati Pemalang periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Yang kedua, Saudara AJW, swasta atau komisaris PDAU. Kemudian yang ketiga, Saudara SM, PJ Sekda, Saudara SG, BPD, Saudara YN, Kadis Kominfo, dan terakhir atau yang keenam, Saudara MS, Kadis PU. Saat ini keenam tersangka tersebut status perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Sebagai tindak lanjut adanya dugaan perbuatan pihak lain yang turut memberikan suap pada Saudara MAW selaku Bupati Pemalang periode 2021-2026, KPK kemudian mengembangkan perkara ini melalui pengumpulan alat bukti yang juga diperkuat dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan Saudara MAW dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya KPK menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak sebagai berikut. Pertama, Saudara AR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Saudara MA, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Saudara SR, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, Saudara SI, Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang, Saudara MR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang, Saudara BH, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, dan yang terakhir Saudara RH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka MA, AR, dan SR untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Dengan terpilihnya Saudara MAW sebagai Bupati Pemalang periode 2021-2026 yang akan melakukan perubahan komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Selanjutnya Saudara MAW mempercayakan kepada Saudara AJW untuk mengurus pengaturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi, dan promosi para ASN di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Saudara MAW kemudian memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan eselon 4, eselon 3, dan eselon 2. Ada beberapa level jabatan yang dikondisikan bagi para ASN yang berkeinginan untuk menduduki jabatan eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 dengan kisaran tarif bervariasi. Ya, jadi untuk menempati posisi-posisi itu ada tarif yang harus dibayar ya kepada Saudara MAW selaku Bupati. Besarannya itu mulai dari 15 juta sampai dengan 100 juta, tergantung dari seberapa strategis posisi tersebut. Saudara AR, MA, SR, SI, MR, BH masing-masing memberikan uang 100 juta. Sedangkan Saudara RH memberikan 50 juta dalam rangka mengikuti seleksi untuk posisi jabatan eselon 2. Sebagaimana tawaran dari Saudara AJW agar dapat dinyatakan lulus. Penyerahan uang dilakukan secara tunai di kantor Saudara AJW dan selalu diinformasikan pada Saudara MAW. Jadi AJW ini adalah perantaranya dari Saudara MAW karena MAW adalah bupatinya. Dengan penyerahan uang tersebut, Saudara AR, MA, SR, SI, MR, BH, dan RH kemudian dinyatakan lulus dan menduduki jabatan eselon 2. Jadi ada uang dulu masuk, kemudian dilakukan seleksi, berarti seleksinya kan formalitas gitu ya. Kemudian setelah uang masuk ya
dinyatakan lulus dan jabat di jabatan tersebut. Uang terkumpul sejumlah 650 juta diistilahkan ya, istilahnya ini uang syukuran. Kan macam-macam, ada yang uang pelicin, uang ketok palu, uang ini istilah di Pemalang ini uang syukuran. Yang kemudian digunakan oleh saudara AJW membiayai berbagai kebutuhan saudara MAW yang diantaranya untuk mendukung kegiatan muktamar salah satu partai di Makassar di tahun 2022. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut: AR, MA, SR, SI, MR, BH, dan RH selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.